Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kegentingan memaksa rancangan undang-undang TPKS. Publik marah, sangat marah atas tragedi kekerasan seksual yang berujung tragedi bunuh diri seorang mahasiswi di Jawa Timur. Luapan kemarahan publik menjadi viral di media sosial. Kasus itu pula yang mendorong publik bersuara lantang menuntut DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau rancangan undang-undang TPKS. Tuntutan publik untuk sementara berhasil. Kemarin, rapat pleno Badan Legislasi atau Balek DPR telah menyepakati rancangan undang-undang TPKS dibawa ke rapat paripurna Dewan untuk disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Keberhasilan itu disebut sementara karena bisa saja dalam proses pembahasannya oleh DPR bersama pemerintah terjadi dinamika, bahkan pembelokan tujuan pembuatannya. Kesepakatan di Balek itu memang tidak bulat. Sebanyak 7 fraksi menyatakan persetujuan. Fraksi Partai Golkar meminta agar persetujuan ditunda karena masih ingin mendengarkan masukan publik. Dan fraksi PKS tegas menolak. Menunda atau menolaknya sama saja mengabaikan aspirasi rakyat. Jangan sekali-kali publik kendor melakukan pengawasan bila tidak ingin tujuan mulia rancangan undang-undang itu disabotase oleh kepentingan sesaat dan sesat. Harus dipastikan pembuat undang-undang konsisten membuka ruang nurani dan mendengarkan suara para korban. Kehadiran undang-undang TPKS sudah lama dinantikan. Sejak pertama kali masuk dalam program legislasi nasional 2016. Ia dinantikan karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum. Korban terus berjatuhan, tapi perlindungan hukum masih jauh dari harapan. Meski demikian, perlu juga diapresiasi kerja keras anggota DPR yang berujung pengesahan rancangan undang-undang TPKS di Balek. Rancangan undang-undang TPKS ini memasukkan berbagai jenis bentuk kekerasan seksual secara detail, termasuk di dalamnya pelecehan seksual, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, sampai pemaksaan kontrasepsi. Kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswi di Jawa Timur itu hanyalah puncak gunung es fenomena kekerasan seksual yang dialami perempuan di ranah privat atau pelakunya pasangan sendiri. Komnas Perlindungan Perempuan menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai 2020 saja tercatat 11.975 kasus dilaporkan oleh berbagai pengada layanan di hampir 34 provinsi. Kekerasan dalam pacaran seperti dialami mahasiswi itu ialah jenis kasus kekerasan di ruang privat atau personal ketiga terbanyak yang dilaporkan. Sekitar 20% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan terjadi di ranah privat, artinya sekitar 2.400 kasus. Dana kekerasan seksual pada 2021 lebih gawat lagi dalam periode Januari-Oktober. Pasalnya, 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan. Jumlah itu 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2020. Data tersebut jelas menunjukkan kondisi darurat kekerasan seksual di negeri ini. Statistik yang menjadi alarm keras pada kondisi darurat kekerasan seksual di Indonesia. Sinyal yang lantang untuk mengusik para pembuat undang-undang akan urgensi pengesahan rancangan undang-undang TPKS. Para korban kekerasan seksual yang jumlahnya ribuan tersebut bukanlah sekadar data statistik. Jangan menunggu bertambah banyak korban baru pembahasan rancangan undang-undang TPKS dilakukan tergesa-gesa dengan mengabaikan prosedural dan substansinya. Keseriusan DPR dan pemerintah membahas rancangan undang-undang TPKS ditunggu publik. Perjalanan menuju pengesahannya memang masih panjang. Akan tetapi,
Kalau pembuat undang-undang punya kemauan untuk menyelesaikannya, niscaya tahun depan bisa disahkan. Selamat pagi pemirsa, publik sangat marah atas tragedi kekerasan seksual yang berujung pada peristiwa bunuh diri seorang mahasiswi di Jawa Timur. Luapan kemarahan publik ini menjadi viral di media sosial. Kasus itu pula yang membuat publik menuntut DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 9 Desember 2021 dengan tema kegentingan memaksa RUU TPKS bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi melalui nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Masih pakai masker ya? Ya. Masih harus. ada COVID di sekitar kita. Kita akan bicara soal rancangan undang-undang pencegahan tentunya ya, tindak pidana kekerasan seksual. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa dan Mas Eko, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini terkait dengan erupsi Semeru, Mas Eko. Warga dibayangi luapan lahar dingin. Nah, ini bagaimana nih solusinya nih? Karena kan cuaca memang sedang dalam musim hujan, lalu kita lihat erupsinya juga masih belum berhenti total begitu. Ya. Bagaimana, Mas? Ya, yang pertama tentu pembuatan saluran air yang berukuran besar. Ini pertama, karena sungai-sungai yang ada di sana itu sekarang ditimbunin material vulkanis. Jadi, sudah tertutup ya? Betul. Jadi sungai yang biasanya diambilin oleh warga airnya ini sekarang kan tertutup, jadi mungkin sekarang tidak bisa mengambil air lagi di sana. Kemudian yang kedua tentu evakuasi. Di beberapa tempat evakuasi belum tuntas ya, seperti di Kecamatan Pronojiwo, di dekat sekali dengan erupsi gunung Semeru ini. Jadi hal-hal yang seperti ini harus segera dilakukan oleh Satgas di sana, ya, agar semua segera tertangani. Oke, kita harapkan ini juga bisa dilakukan dengan segera ya, jangan sampai kemudian ada bencana susulan. Betul ya. Karena guguran atau turunnya lahar dingin, karena sudah tidak ada saluran lagi untuk mengalirkan mereka, begitu ya, Mas Eko ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini masih terkait bencana, tapi kali ini yang terjadi di Kalimantan Barat, di Sintang. Jokowi pastikan upaya cegah banjir di Sintang. Ada fotonya juga, ini memperlihatkan membangun tanggul di pinggir Sungai Kapuas, dan ada satu sungai lagi. Bagaimana, Mas Eko? Ya, ini Presiden Jokowi sudah meninjau di sana dengan Menko PR. Kemarin sempat di Lumajang, sekarang sudah ada di Sintang. Jadi ada beberapa hal yang akan dilakukan jangka pendek. Tentu Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat tanggul ya untuk menahan luapan Sungai Kapuas dan Melawi. Kemudian untuk jangka panjang ya tentunya bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan memperbaiki daerah aliran sungai yang sudah rusak nih sekarang. Nah, yang tentu kita juga berharap perusahaan-perusahaan swasta besar ya di sekitar itu untuk membangun pusat persemaian. Ini penting karena ini sangat dibutuhkan oleh daerah sekitar. Peran dari perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membangun daerah di sana pasca banjir di Sintang ini tentu kita patut ditunggu. Oke, kita harap juga ada perbaikan sepanjang daerah aliran sungai itu ya, karena rupanya sudah mirip juga yang terjadi di Pulau Jawa ini, Mas. Sudah ada pembotakan di sana. Baik, kita ke berita selanjutnya. Kita ke masih di hari halaman 2, masih terkait dengan COVID-19. Varian Omikron belum terdeteksi di DKI. Kemarin sempat beredar informasi awal sudah ditemukan katanya, tapi kemudian disanggah. Sebetulnya kalau kita melihat ini penting banget gak sih untuk kemudian memastikan Omikron tidak masuk ke Indonesia? Kalau saya berpikir ya sudah tidak apa-apa, tidak masuk, dan kita yang penting mencegahnya. Lalu dari situ kan bisa ketahuan Omikron ini bagaimana kita mengatasinya. Bagaimana, Mas? Betul ya, jadi masuk atau tidak masuk kita harus tetap menjaga prokesnya.
Dari beberapa negara kan sudah masuk ini. Memang kita harus akui bahwa ada pro kontra ya terkait dengan Omicron ini. Ini sangat berbahaya atau tidak. Kalau kita lihat dari WHO memang ini tidak lebih parah dari varian virus corona lainnya. Tapi apapun itu bahwa kita harus tetap waspada, apalagi terkait sebentar lagi Nataru. Kemudian kita juga melihat pemerintah juga sudah mulai mengantisipasi warga negara asing yang mau ke Indonesia. Karantina diperpanjang menjadi 14 hari. Kemudian negara-negara yang terdeteksi punya varian Omicron tidak boleh masuk. Ini hal-hal yang bagus. Jadi kalau di DKI sekarang belum terdeteksi ada Omicron, ya kita so-so aja gitu. Jangan sampai kemudian ada lagi. Gitu. Kewaspadaan itu tetap harus dijaga. Masalah belum masuk, akan masuk, ya kita tetap harus mengantisipasinya ya. Betul. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Eko. Kegentingan memaksa rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Teman saya bilang harusnya nama RUU-nya dilengkapi loh, pencegahan. Karena kalau begitu kan semacam mengatur tindak pidananya. Tapi apa yang dimaksud dengan kegentingan memaksanya ini, Mas Eko? Ya, kalau kita melihat laporan dari Komnas Perempuan atau LSM atau ormas-ormas yang bergerak dalam bidang perempuan, kekerasan seksual dan lain-lain, itu datanya sangat kita malah melihat sangat mencemaskan. Kalau kita lihat dari 2015 sampai 2050 itu ada 11.000. Di 2001 aja ini sudah ada 4.500 kasus. Jadi ini sangat penting untuk melindungi kaum perempuan yang menjadi korban. Jadi ada perlu gerakan bersamalah agar RUU TPS ini segera disahkan. Betul di DPR terbelah, misalkan Golkar minta menunda, PKS menolak, tapi kan yang fraksi-fraksi lain setuju. Nah, ini langkah baiknya ini didorong lagi. Ini kan baru dari tahap awal itu untuk menjadi nanti undang-undang yang betul. Jadi ini perlu didorong, dikawal betul, bukan hanya fraksi-fraksi DPR, tapi juga akademisi, masyarakat, mereka yang tergerak di bidang ini, agar ini menjadi undang-undang, kemudian tentu akan melegakan semua pihak, termasuk tentu kaum perempuan yang sering menjadi korban. Menjadi menarik kalau nanti kita bahas kenapa ada yang menolak. Karena ini kan sebenarnya tujuannya baik, tapi kita akan bahas ya Mas Eko. Dan bisa inilah editorial Media News untuk hari ini, Kamis 9 Desember 2021, kegentingan memaksa RUU TPKS. Kegentingan memaksa rancangan Undang-Undang TPKS. Publik marah, sangat marah atas tragedi kekerasan seksual yang berujung tragedi bunuh diri seorang mahasiswi di Jawa Timur. Luapan kemarahan publik menjadi viral di media sosial. Kasus itu pula yang mendorong publik bersuara lantang menuntut DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau rancangan Undang-Undang TPKS. Tuntutan publik untuk sementara berhasil. Kemarin, rapat pleno Badan Legislasi atau Balek DPR telah menyepakati rancangan Undang-Undang TPKS dibawa ke rapat paripurna Dewan untuk disahkan menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Keberhasilan itu disebut sementara karena bisa saja dalam proses pembahasannya oleh DPR bersama pemerintah terjadi dinamika, bahkan pembelokan tujuan pembuatannya. Kesepakatan di Balek itu memang tidak bulat. Sebanyak 7 fraksi menyatakan persetujuan. Fraksi Partai Golkar meminta agar persetujuan ditunda karena masih ingin mendengarkan masukan publik. Dan fraksi PKS tegas menolak. Menunda atau menolaknya sama saja mengabaikan aspirasi rakyat. Jangan sekali-kali publik kendor melakukan pengawasan bila tidak ingin tujuan mulia rancangan undang-undang itu disabotase oleh kepentingan sesaat dan sesat. Harus dipastikan pembuat undang-undang konsisten membuka ruang nurani dan mendengarkan suara para korban. Kehadiran Undang-Undang TPKS sudah lama dinantikan. Sejak pertama kali masuk dalam program legislasi nasional 2016,
Ia dinantikan karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum. Korban terus berjatuhan, tapi perlindungan hukum masih jauh dari harapan. Meski demikian, perlu juga diapresiasi kerja keras anggota DPR yang berujung pengesahan rancangan undang-undang TPKS di Balik. Rancangan undang-undang TPKS ini memasukkan berbagai jenis bentuk kekerasan seksual secara detail, termasuk di dalamnya pelecehan seksual, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, sampai pemaksaan kontrasepsi. Kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswi di Jawa Timur itu hanyalah puncak gunung es fenomena kekerasan seksual yang dialami perempuan di ranah privat atau pelakunya pasangan sendiri. Komnas Perlindungan Perempuan menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai 2020 saja tercatat 11.975 kasus dilaporkan oleh berbagai pengadaan layanan di hampir 34 provinsi. Kekerasan dalam pacaran seperti dialami mahasiswi itu ialah jenis kasus kekerasan di ruang privat atau personal ketiga terbanyak yang dilaporkan. Sekitar 20% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan terjadi di ranah privat, artinya sekitar 2.400 kasus. Dana kekerasan seksual pada 2021 lebih gawat lagi dalam periode Januari-Oktober. Pasalnya, 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan. Jumlah itu 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2020. Data tersebut jelas menunjukkan kondisi darurat kekerasan seksual di negeri ini. Statistik yang menjadi alarm keras pada kondisi darurat kekerasan seksual di Indonesia. Sinyal yang lantang untuk mengusik para pembuat undang-undang akan urgensi pengesahan rancangan undang-undang TPKS. Para korban kekerasan seksual yang jumlahnya ribuan tersebut bukanlah sekadar data statistik. Jangan menunggu bertambah banyak korban baru pembahasan rancangan undang-undang TPKS dilakukan tergesa-gesa dengan mengabaikan prosedural dan substansinya. Keseriusan DPR dan pemerintah membahas rancangan undang-undang TPKS ditunggu publik. Perjalanan menuju pengesahannya memang masih panjang. Akan tetapi, kalau pembuat undang-undang punya kemauan untuk menyelesaikannya, niscaya tahun depan bisa disahkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita berdiskusi, kita coba bertanya Mas pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi, silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, kalau saya tidak salah ini sejak 2012 sudah diusulkan. Maju mundur, keluar masuk prolegnas, berubah nama dari PKS ke TPKS, kata penghapus dihilangkan, lain-lain. Akhirnya maju ke rapat paripurna. Meski Golkar minta ditunda atau PKS menolak dengan alasan tersendiri. Saya berharap mudah-mudahan tahun depan sudah sah menjadi undang-undang. Karena saat ini kita sudah mau menjadi darurat kejahatan kekerasan seksual. Terjadi kekerasan itu antara kakek ke cucu, paman ke paman, paman ke ponakan, abang ke adik, anak di bawah umur ke anak di bawah umur, bapak ke anak kandung, guru ke murid, dosen ke siswa, atasan ke bawahan, dan lain-lain. Dengan akan disahkannya TPKS ini, harus benar-benar dapat melindungi korban. Jangan membuat kejahatan kekerasan seksual dan membuat kejahatan kekerasan seksual ini bisa menurun dari ribuan menjadi minimal. Saya berkeinginan yang penting nanti bagi para pelaku pelaksana undang-undang ini penerapannya jangan multitafsir. Hati-hati juga terutama dalam hal-hal yang private. Jangan juga RUU ini dijadikan jalan meningkatkan elektabilitas partai-partai tertentu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo Silitonga ada Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Ibu bagaimana? Kekerasan seksual ini, Bung Leo, ini siapapun yang jadi korban biasanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yeah. Dia jadi korban, kemudian beritanya diekspos di media massa, di medsos, sehingga kami sampai hafal namanya pun. Nah, sebetulnya kalau ada kejadian begitu, banyak sekali yang tidak berani melaporkan, yang dalam tanda kutip diam. Mengapa? Karena rasanya kalau ketahuan itu menghadirkan rasa malu, rasa tidak berdaya yang tidak terkira, yang tidak bisa dikatakan. Nah, tapi apa? Bukankah kemarin kasus yang terakhir, sebegitu sudah lapor, mana tindakan dari para pelindung perempuan, dari para penegak hukum? Ya, tadi Bung Leo katakan sudah ada laporan dari pelindung kekerasan untuk melindungi perempuan itu. Hanya laporan. Apa tindakan mereka sehingga mungkin jadi tidak tertahankan bagi korban? Iya. Nah, lebih memprihatinkan lagi kalau korban justru dipersalahkan, Bung Leo, mengalami perundungan dari masyarakat, bahkan rentan diposisikan sebagai pelaku malah di hadapan hukum. Nah, jadi mau ada atau tidak itu rancangan undang-undang atau undang-undang, cobalah para penegak hukum itu bekerja dengan semestinya, dengan hati nurani, sehingga bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Para pemirsa mendukung Mas Eko, tapi pertanyaannya adalah kalau rancangan undang-undang menjadi undang-undang, apalagi hal ini sesuatu yang katanya sensitif, negara katanya masuk ke urusan privat, pasti tidak mudah. Itu bagaimana? Ya, memang terjadi penolakan ya di DPR, terutama PKS. Kemudian Golkar menunda agar ada sosialisasi melibatkan banyak pihak. Oh, supaya sosialisasi lebih banyak. Ya, akademisi, LSM dan lain-lain, agar di kemudian hari ini menjadi clear, menjadi sempurna, gitu kan. Jadi tidak ada lagi judicial review. Kalaupun ke sana pasti akan dimentahkan oleh MK. Kira-kira gitu pemikiran Golkar. Tapi begini loh, yang namanya wakil rakyat itu jangan memasukkan yang hal-hal yang tidak relevan, yang di luar terkait dengan kekerasan seksual. Jadi ini harus dipahami dulu bahwa RUU TPKS ini memang untuk semua orang, termasuk kaum perempuan yang sering menjadi korban kekerasan. Nah, ini yang paling penting itu dulu. Negara hadir, DPR ini kan sudah bagus melakukan inisiatif untuk membahas RUU TPKS. Jadi semuanya sebetulnya harusnya mendukung, termasuk PKS dan Golkar. Beda visi mungkin, beda pemahaman boleh, tapi kan bisa dibicarakan. Ketika ini sudah menyangkut banyak pihak, terutama kalau kita melihat banyak kekerasan seksual yang terjadi, kekerasan yang melibatkan perempuan, ini kan sangat miris kita. Betul. Jadi kalau kita melihat kemarin di Jawa Timur mungkin ada mahasiswa yang kemudian bunuh diri, ya, karena terjadi hal-hal yang tidak patut yang dilakukan oleh salah satu oknum polisi. Kemudian kalau kita tarik ke belakang dulu, ada yang namanya Baik Nuril, kalau mungkin Leo masih ingat, guru yang kemudian malah dipidana ketika dia melaporkan atasannya kepala sekolah. Hal-hal semacam ini kan harus menjadi concern kita bersama. Jadi ketika RUU TPKS ini kemudian dilanjutkan, itu akan sangat membantu semua pihak. Baik, masalahnya mungkin karena kita belum tahu ya apa yang dituliskan di dalam rancangan undang-undang ini. Nah, ini apakah kita bisa ikut mengawasinya? Kita bahas di bagian berikut, Mas Eko, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Eko. Ya. Tujuannya kan bagus ya, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian sebagian orang masih enggan untuk menerimanya? Konon katanya begini Mas, karena dianggap undang-undang ini terlalu jauh mencampuri ranah privat dari mungkin anggota dewannya dulu begitu. Tapi kan setelah itu katanya atas nama masyarakat. Benar begitu tidak? Ya sebetulnya enggak juga ya, tapi kan memang kita harus akui bahwa kepentingan ideologis, ya kelompok konservatif maupun budaya patriarki itu pasti ada ketika pembahasan undang-undang itu. Jadi ketika kita melihat fraksi-fraksi sudah mayoritas sudah oke, maju aja. Ini kan sekarang sudah balik sudah oke. Sekarang diajukin ke mudah-mudahan disahkan nanti di rapat paripurna kemudian menjadi RUU inisiatif DPR. Nah, kemudian baru dibahas antara DPR dan pemerintah. Jadi usul-usulan yang dianggap itu mengganjal itu, Leo, bisa dibahas di situ ketika sudah mulai dibahas antara DPR dan pemerintah. Pasti kan akan memanggil orang-orang yang dianggap mengerti soal ini, akademisi, LSM yang bergerak dengan Komnas Perempuan, atau mungkin PKS yang tidak setuju dengan ini, kan bisa dibahas di situ, kan belum deal, belum jadi ini RUU ini. Jadi bisa masih banyak, masih jalannya masih panjang. Jadi hal-hal yang belum dikelirkan bisa dikelirkan di situ. Yang paling penting sebetulnya adalah ini perlu gerakan bersama agar RUU ini bisa disahkan. Itu dulu. Jadi ini kemudian bisa melegakan banyak pihak lah, terutama kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan ini. Kalau sekarang kan kita melihat kalau mereka mengadu ke Komnas Perempuan tuh daftarnya sangat panjang, Leo. Jadi sekarang ini memang harus kita akui RUU ini banyak hal-hal yang progresif. Misalkan begini, cukup satu saksi saja untuk membuat laporan. Jadi kalau dalam KUHP kan tidak perlu dua. Jadi saksi itu korban juga bisa jadi saksi. Jadi kalau misalkan ada cewek yang menjadi korban dia bisa saksi. Tentu dua alat bukti tetap. Cuma korban bisa juga menjadi saksi. Ini kan hal-hal yang maju, yang progresif, yang perlu didukung. Yang sebelum-sebelumnya kan tidak terjadi. Ini juga membuat nanti hal-hal yang seperti baik Nuril itu tidak terjadi. Kemudian hal-hal yang lain misalkan bisa Polri maupun Kejaksaan bisa punya legal standing untuk melakukan hal ini. Kalau kemarin kan tidak, Leo. Kalau kita melihat kemudian prosesnya masih panjang ya. Walaupun kalau kita mungkin mengambil contoh undang-undang yang lain, undang-undang Cipta Kerja misalnya Mas Eko, itu kan disebut-sebut salah satu undang-undang yang sangat cepat prosesnya, pengesahannya dan berlakunya, walaupun sekarang ada challenge juga begitu ya di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau melihat itu, apakah hal serupa tidak bisa terjadi di RUU TPKS ini? Karena ini kan makin banyak kejadian kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Ya, ini kan mungkin karena RUU-nya adalah inisiatif DPR. Kalau Cipta Kerja pemerintah ya. Ya kita harus akui juga bahwa ini membutuhkan banyak pengorbanan. Maksudnya pengorbanan material maupun material juga banyak. Jadi jangan dianggap seperti itu. Jadi ketika ini usulan inisiatif DPR, ini kan kepentingan juga kepentingan banyak orang. Cipta Kerja ya kita akui memang kemarin cepat sekali. Kan juga harus direvisi di MK kemarin di waktu judicial review. Nah, ini kan jangan sampai kemudian nanti di MK kemudian juga ada orang yang mengajukan judicial review. Tentu harus dibahas lebih lanjut ketika sudah masuk ke dalam DPR MPR. Sebetulnya apa yang kemudian menjadi ganjalan, terutama tadi karena Mas Eko dan editorial sudah menulis ideologis yang kemudian membuat mereka-mereka ini
cenderung menolak undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Apakah kemudian karena belum ada orang terdekat dari teman-teman di DPR yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual, sehingga dia tidak merasa ini perlu untuk segera diperjuangkan, atau seperti apa, Mas Eko? Ya, mungkin belum pernah ada kalau korban kekerasan seksual di anggota DPR. Semoga tidak terjadi tentunya. Iya, betul. Tapi kalau di masyarakat kita lihat banyak sekali, kalau laporan di Komnas Perempuan itu kan, aduh, sampai ribuan itu, jadi mungkin sampai kewalahan. Jadi mungkin mereka yang menolak itu kan kira-kira inginnya itu mereka mengakomodasi persetujuan seksual itu jangan dimasukkan dulu lah, Leo. Jadi harus ada persetujuan dulu. Nah, kalau Golkar ini kan terkait dengan sosialisasi. Sosialisasi lebih jauh. Sosialisasi lebih jauh. Jadi kalau PKS ini memang harus diajak ngobrol dulu lah ya, biar goal ini. Jadi saya kira paham lah teman-teman di DPR. Tentunya semua yang menolak atau menunda ini kan punya keinginan argumen yang sama yang berbeda, untuk melindungi korban kekerasan seksual. Iya, betul. Pasti kan itu kan, Mas Eko. Tidak mungkin mereka ingin kekerasan seksual ini terus terjadi kan? Ya, jadi pemahamannya yang mungkin yang berbeda. Jadi saya kira harus di-clearkan dulu PKS ya, satu-satunya fraksi yang tidak setuju tentang urgensinya soal RUU TPKS ini. Saya kira kalau ke depan masih punya waktu, ini kan masih panjang nih. Saya kira mungkin ini bisa disosialisasikan ya. Mudah-mudahan PKS setuju. Waktu yang panjang itu, Mas Eko, saya terus terang khawatir nanti tiba-tiba ada hal lain yang dianggap lebih penting, akhirnya dipinggirkan dulu ini RUU TPKS, sehingga ya sudah nanti saja menjadi undang-undang. Bagaimana, Mas? Sudah pasti itu kepentingan ideologis, konservatis, budaya patriarki itu pasti akan masuk ke sana. Termasuk ke pasal-pasal yang dianggap itu tidak sesuai dengan mereka. Nah, ini harus dikawal, makanya pasal per pasal itu ketika nanti sudah ada pembahasan antara DPR dan pemerintah. Kemudian harus kita di-update juga, masyarakat juga harus tahu mana pasal-pasal yang dianggap pasal karet, pasal titipan, pasal-pasal yang merugikan, atau pasal-pasal titipan gitu kan. Jadi jangan biar nanti kemudian hari timbul permasalahan, harus clear semua, kemudian setelah selesai kan enak gitu. Tahun depan kira-kira bisa jadi undang-undang tidak? Kalau di dalam berita di headline media Indonesia hari ini, salah satu anggota DPR kan, Willy Aditya, mengatakan bersedia di masa reses membahas supaya nanti tahun depan Januari kalau memang bisa ini langsung bisa jadi undang-undang. Tapi bisa itu? Prosesnya panjang, Leo. Jadi saya kira kalaupun tahun depan ya tidak mungkin di Januari. Prosesnya panjang. Jadi ini kan baru balik, kemudian paripurna, dibahas DPR, MPR. Tapi saya kira untuk tahun depan di 2022 itu masih memungkinkan lah. Kita kawal sama-sama karena apa yang terjadi pada korban mungkin saat ini terasa cukup jauh, tapi bukan tidak mungkin itu bisa terjadi juga dengan orang-orang terdekat kita ya. Kita harapkan anggota Dewan benar-benar membantu rakyatnya. Mas Eko Ramawanto, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, para korban kekerasan seksual yang jumlahnya ribuan itu bukan hanya sekedar angka atau data statistik. Jangan menunggu bertambah banyak korban, baru pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS dilakukan tergesa-gesa dengan mengabaikan prosedur dan substansinya. Perjalanan menuju pengesahannya memang masih panjang, tapi kalau pembuat undang-undang punya kemauan untuk menyelesaikan RUU TPKS, niscaya tahun depan kita akan punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, kadang kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV